اللهم صل على سيدنا الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جودا وهزم الأحجاب وهدا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي حرم صيام أيام الأعياد ضيافة عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, jamaah salatul Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di sini di masjid yang mulia setelah melaksanakan sholat Idul Fitri dalam rangka kemenangan kita dalam meraih kemenangan berpuasa selama 30 hari pada bulan Ramadan. Kenapa kita hari ini merayakan kemerdekaan setelah berpuasa 30 hari di bulan Ramadan? Karena kita bisa melawan hawa nafsu, di mana ketika siangnya kita bertahan dari makan, dari minum, bahkan bertahan dan berhubungan suami istri, itu karena merupakan salah satu tanda cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa hari ini tidak dinamakan hari dengan kemerdekaan? Karena alhamdulillah kita semua di sini bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Walaupun banyak di antara keluarga kita ada yang tidak bisa berkumpul bersama-sama keluarga karena musibah yang menimpa kita. Tapi alhamdulillah hari ini kita banyak melaksanakan sholat Idul Fitri. Namun apalah daya, orang-orang yang meninggal dunia ketika belum tiba Idul Fitri ini, idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana ajal telah tiba, maka ajal itu tidak bisa diawalkan dan tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat. Mengapa hari ini disebut hari kemerdekaan? Karena kita bersenang gembira bisa melawan hawa nafsu kita dalam meraih kemenangan ini yang insya Allah kita semua mendapatkan pahala Ramadan dan bertemu pada Ramadan yang akan datang ini. Lalu kemudian ada juga hari ini merupakan hari bersedih. Mengapa disebut hari bersedih? Karena kita belum tentu pada suatu saat di bulan ke depan nanti akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Perpisahan dengan bulan Ramadan itu merupakan perpisahan yang sangat luar biasa. Perpisahan dengan keluarga hal biasa, perpisahan dengan pacar hal biasa, tapi perpisahan dengan bulan Ramadan ini hal-hal yang harus kita rindukan. Bisa jadi tahun depan akan ada Ramadan, tetapi ajal kita belum tentu sampai pada bulan Ramadan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma balighna fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Sa'ban, pada bulan Rajab, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Karena
di dalamnya penuh dengan kemakfiran, di dalamnya penuh dengan rahmat Allah, di dalamnya penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamu ummati ma fi ramadana la tamannau kullu sanatu ramadan. Jikalau kalian semua tahu bahwa apa-apa yang ada di bulan Ramadan, maka tentulah bulan-bulan yang akan datang semuanya adalah bulan Ramadan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan pahalanya, merahasiakan ganjarannya, karena yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan, maka jangan sampai amaliyah ibadah kita semakin menurun. Ketika bulan Ramadan, sholat tarawih tidak kelewat, berjamaah tidak kelewat, bersedekah selalu dilaksanakan, menjalin hubungan silaturahim selalu dilaksanakan. Tetapi ingat, bulan-bulan selanjutnya pun kita harus melaksanakannya. Maka saya sebagai khatib di sini ingin menyampaikan beberapa nilai-nilai yang harus kita laksanakan di bulan selain bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah ada 5 amalan yang harus selalu kita kerjakan di alam dunia ini sampai kita meninggal dunia. Apa pelajaran terpenting dari bulan Ramadan? Yang pertama adalah bahwasanya dengan adanya Ramadan ini melatih kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu siang kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berghibah, tidak boleh hasad, tidak boleh menipu. Padahal itu hal-hal yang selalu kita laksanakan, tetapi kita bisa menahannya karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau selalu ditanamkan rasa takut kepada Allah, maka yakin setiap langkah demi langkah kita akan selalu diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, barang siapa yang takut maqama rabbih, terhadap kekuasaan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian menahan hawa nafsunya, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tanamkan rasa takut dalam diri kita setelah tibanya bulan Syawal ini. Dengan adanya puasa itu menandakan bahwa kita selalu takut kepada Allah. Orang-orang yang berpuasa akan takut kepada Allah jikalau dia selalu menyalurkan kekuasaannya menuju jalan Allah. Yang jadi pedagang takut kepada Allah, maka tidak akan bisa menipu dalam pedagangnya. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala falaysa minna." Barang siapa yang menipu, maka orang itu bukan golongan umatku. Kemudian ustaz akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mempalsukan fatwanya, dan begitu pun ulama-ulama. Maka insya Allah dengan rasa takut ini tanamkan dalam hati akan selalu merindukan terhadap diri kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai yang kedua setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan, yaitu bahwa selalu berbuat baik terhadap sesama. Yang pertama adalah hablum minallah. Hablum minallah, cinta kepada Allah. Kita beribadahnya luar biasa. Tiap pagi, tiap malam, tiap sore, tiap petang selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tanamkan yang kedua, yaitu rasa peduli terhadap sesama. Lihatlah orang-orang yatim piatu, lihatlah duafa, lihatlah orang-orang lemah, lihatlah janda-janda yang tidak mampu, maka berikanlah, ulurkan tangan kita untuk membantunya. Maka barang siapa yang selalu membantu meringankan beban orang lain, maka insya Allah nanti pada hari kiamat Allah akan meringankan dalam beban Shiratal Mustaqim. Maka itulah janji Nabi Muhammad SAW sebagaimana diterangkan dalam hadis As-Sahihul Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Jikalau kita semua selalu menyalurkan bantuan terhadap orang-orang rasa peduli kita dalam bulan puasa, selalu peduli terhadap anak yatim, maka di luar Ramadan pun kita harus selalu meningkatkan rasa peduli terhadap sesama kita. Jangan sampai ada yang kelaparan, jangan sampai ada yang tidak makan, jangan sampai tidak ada yang bisa hidup karena kelaparan itu. Lalu kemudian nilai yang ketiga yang harus kita tanamkan setelah berpisah dengan bulan Ramadan adalah memakmurkan masjid. Tiap malam melaksanakan tarawih, kemudian ditutup dengan adanya witir. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ij'alu akhiru salatikum bil witri. Jadikanlah akhir salatku dengan melaksanakan salat witir ini. Kemudian berjamaah setahun di masjid, baik sholat fardunya maupun sholat sunatnya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid, maka kata Nabi, bakarlah rumahnya. Dan bila mana ada di antara kampung-kampung itu tidak ada yang memakmurkan masjid, maka kampung itu dilindungi oleh setan-setan yang mengganggu dirinya. Maka dari itu, wahai saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah masjid tempat ibadah, rawatlah masjid ini, kemudian makmurkan dengan membaca sholawat, membaca zikir, membaca Quran, kemudian pengajian-pengajian yang insya Allah akan membawakan barokah bagi kita semua. Kemudian nilai yang keempat yang harus kita laksanakan setelah berpisah dengan bulan Ramadan adalah selalu melaksanakan kajian-kajian. Pada bulan Ramadan tentunya kita selalu mendengarkan ada kultum, ada tausiah, di mana tausiah ini menanamkan rasa hati kita untuk selalu beringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus diingat? Yaitu mengingat kematian kita. Aksiru min dzikri hadhil ladat. Banyak-banyaklah kalian mengingat tentang sesuatu yang dapat memutuskan kenikmatan. Apa itu? Yaitu mati. Dengan adanya mati, yang kaya akan mati, yang miskin akan mati, pejabat akan mati, semuanya akan mati. Maka dari itu persiapkanlah diri kita, bukan hanya amaliyah ibadah saja, tetapi amaliyah dengan sesama muslim pun kita harus dijaga. Maka insya Allah yang hablum minallahnya baik, yang hablum minannasnya baik, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bila mana kita ibadahnya luar biasa, tetapi sesama orang tidak baik, menggunjingnya, mengupatnya, menipunya, bahkan hal-hal yang jelek, menjelekkan orang lain, maka itu termasuk orang-orang yang sombong. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga siapa ya Rasulullah, magana fi qalbihi, yang ada dalam hatinya itu rasa sombong walaupun sebisil biji sapi. Itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus imbangkanlah antara amaliyah ibadah kepada Allah dan amaliyah terhadap sesama ini. Dengan adanya pengajian, jikalau mendapat rasa takut kepada Allah, maka kajianlah itu terus berjalan. Jikalau dengan kajian ini akan menimbulkan fitnah karena dengan adanya musibah yang telah menimpa dunia ini, maka laksanakanlah kajian itu di rumahnya masing-masing dengan keluarga, dengan anak, dengan sebagainya. Maka insya Allah itu akan menambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, nilai yang harus kita bawa setelah berpisah di bulan Ramadan adalah bersilaturahim. Silaturahim ini sangatlah penting, wahai saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memutuskan silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kata Nabi. Siapa? Qati', yaitu qati'un, orang yang memutuskan tali silaturahim ini. Ibu bapak, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengulurkan tangan untuk meminta maaf kepada sesama. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka salinglah kita untuk memaafkan, salinglah kita untuk meridhokan, salinglah kita untuk selalu menasihati dalam hak dan batil. Maka itu merupakan toleransi yang luar biasa dalam agama, yang insya Allah dengan silaturahim ini akan menambahkan rezeki, akan menambahkan umur, dan insya Allah
Allah umurnya barokah dan insya Allah rezekinya pun barokah. Lalu Imam As-Samqani dalam kitab Fathul Qura beliau mengatakan makna barokah umur adalah umurnya barokah. Kemudian makna dari rezeki yaitu rezekinya barokah, melimpah ruah, tetapi hartanya tidak akan habis-habis. Ziyadatul khair fi khair, tambah kebaikan dalam kebaikan. Maka dari itu marilah kita selalu saling memaafkan dalam rangka bersilaturahim ini. Hubungi sanak keluarga kalian, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, rangkullah itu. Maka insya Allah dalam memaafkan ini akan menimbulkan rasa harmonisasi dalam rumah tangga dan selalu menasihat dalam hak dan kebatilan. Saya sendiri sebagai khatib mengucapkan mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faidin, mewakili seluruh jajaran kepengurusan DKI Akhilas ini. Kalau ada salah, ada ucapan, dalam tingkah, dalam mati keadaan, hanya Allah yang tahu, maka kita harus saling memaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi fahmi innahu huwal barrur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalik ala sayyidil ibadik wa ashrafil ibadik sayyidil arabi wal ajam وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارض الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعلا ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومعلمنا ومن أحسن إلينا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم أحصهم أبدا لا ينتجونك. اللهم ثبت سملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أهلا. اللهم أنزل عليهم وعلى من أوالهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله أكبر. عيدوا شعيدوا وكل عام وأنتم بخير.